Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tank untuk teman-teman Maxim dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Driver Non Prio. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dan terima kasih atas supportnya sudah memberikan like, komen, dan share-nya. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat untuk memberikan tips dan trik ataupun kita sharing bersama tentang Maxim. Oke, teman-teman, kemarin saya sedikit sharing dengan teman-teman mengenai bagaimana caranya bikin gacor ya. Nah, sekarang saya juga ingin sharing juga dengan teman-teman tentang penyebab akun Maxim kita anyep atau sulit dapat orderan. Karena beberapa waktu kemarin sempat banyak teman-teman yang curhat ke saya ya tentang akunnya yang tiba-tiba kok nggak bisa dapat orderan, yang anyep dan lain sebagainya ya. Ya, saya mencoba untuk memberikan sedikit ulasan aja atau mungkin bisa sharing juga dengan teman-teman kalau ada yang kurang atau ada yang lebih ya. Sorry, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nah, oke, ini yang terjadi di beberapa kota seperti di Malang, kemudian di Kediri, Blitar juga seperti itu ya. Dan tidak dipungkiri juga bahwa Maxim ini sudah menyebar di mana-mana, bahkan bisa dikatakan sudah hampir di seluruh Indonesia ya. Saya nggak tahu penyebarannya di mana aja, tapi ya yang jelas di Indonesia ini di kota-kota besar tentunya itu sudah banyak driver Maxim ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Saya ingin sharing dengan teman-teman tentang penyebab akun Maxim anyep. Nah, yang pertama ini tentang masalah autonya teman-teman. Ini kadang ada yang lupa dinyalakan atau nggak sadar mematikan tombol autonya ya. Macam-macam ya kesalahan dari driver sendiri, karena kemarin yang terjadi adalah ternyata on beat sekian lama dari pagi sampai siang itu nggak sadar kalau on beat autonya itu merah ya. Saya juga kaget juga kok dapat cerita kok lucu ya, antara masuk akal dan tidak ya. Saya sendiri juga nggak begitu paham, tapi yang jelas dia cerita tentang autonya yang ternyata mati atau merah ya. Nah, selain itu juga masalah filter ya, filter back ini jangan lupa untuk dinyalakan. Ini yang sering terjadi, karena biasanya karena kondisi hujan gitu ya, kondisi hujan terus filter backnya dimatikan karena ya ambil aja delivery gitu ya, karena biasanya kalau hujan tipnya lebih banyak ya. Walaupun back itu sebenarnya juga ada sih waktu hujan ya, cuman biasanya teman-teman itu nggak mau ambil resiko ya, nggak mau ribet dengan CS. Nah, harus pakai mantel atau mungkin harus pakai jas hujan ya. Nah, jadi filter backnya ini sekali-sekali diperiksa, jangan sampai kelupaan ya. Saya juga pernah mengalami itu, jadi seharian penuh nggak dapat orderan back ya, dapatnya kok cocolan semua. Ternyata ketika dicek filter backnya belum dinyalakan. Oke, kemudian yang kedua ini yang umum terjadi ya. Kadang-kadang ada juga yang merasa tidak pernah melakukan, tapi ternyata kok ketika dicek di rating ada pelanggaran tak terduga. Ini pelanggaran tak terduga ini yang kadang-kadang membuat kita juga bertanya-tanya, kok kita nggak pernah melakukan kesalahan ya, kita nggak pernah
apa namanya, ngomong kasar dengan customer, kok tiba-tiba kok dapat ini, dapat ulasan ya, ada ulasan negatif, ada PBO ya. Mungkin kalau PBO masih ada notifnya, kita kita apa namanya, melakukan kesalahan apa gitu kan, ada kesalahan misal lupa rute atau menurunkan barang tidak sesuai tempatnya dan lain-lain. Tapi kalau UN ini kadang-kadang juga ndak ada apa ya, ndak ada notif, tiba-tiba waktu kita ngecek, ada UN ya kan. Mau tanya ke kantor juga kadang nggak ada solusi ya kan. Mau tanya ke teman sesama driver juga nggak ada yang paham. Jadi ya ini sebisa mungkin teman-teman bisa sering-sering ngecek ratingnya ya, supaya terdeteksi ya, kalau misalnya anyep ada apa dengan akun saya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, ini yang cukup sering juga dilakukan oleh teman-teman driver, itu adalah ketika mendapatkan orderan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya delivery ya, delivery itu ketika sampai atau ketika masih di jalan ngechat ke CS gitu ya, bilang ada talangan. Nah, tiba-tiba si driver ini ngomong cancel aja gitu ya. Nah, ini kan apa namanya, menurut update terbaru yang kemarin itu kan muncul ada notif ya di setiap HP teman-teman, mungkin juga muncul kalau kita ngomong cancel itu akan terbaca oleh sistem ya, atau ngomong kasar pun juga apa namanya, terbaca oleh sistem. Sehingga di sini saya lebih menyarankan teman-teman ketika chatting dengan customer itu sebisa mungkin hindari kata-kata cancel ya. Hindari kata-kata cancel ke customer, karena ternyata ini dibaca oleh sistem ya, sehingga akan membuat akun kita juga bermasalah, anyep. Ini saya pernah apa namanya, merasakan sendiri ya 2 kali, dan yang pertama saya nggak tahu, yang kedua ini saya baru menyadari ternyata saya dapat jeda 5 jam gara-gara saya ngomong cancel di orderan terakhir saya ya. Jadi ini yang perlu dihindari untuk teman-teman, hindari kata-kata cancel ke chatting customer. Nah, kalau udah ketemu enggak apa-apa, bilang aja Mbak, mohon maaf di cancel aja, atau Kak di cancel aja gitu, enggak apa-apa karena kita ngomong secara langsung ya. Ini yang cukup bermasalah ya. Baru kemarin ada notifnya, jadi pengumumannya pun juga ada beberapa kali disebar di medsos ya. Contoh di WA group, setiap kota pasti ada WA group ya. Ini saya kemarin juga dapat info tentang masalah cancel ke customer seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah dapat notifnya ya. Nanti juga akan saya tampilkan, coba ada screenshotnya apa enggak, saya lupa ya. Nah, kemudian ini yang paling apa namanya, paling tidak disadari ya sama driver. Yang tidak disadari oleh driver adalah kita ngetem di tempat yang sama sekali tidak ada lelangan ya. Hindari area seperti ini teman-teman, hindari area yang tidak ada orderannya, hindari area tanpa lelangan. Ini juga bermasalah juga ya, karena kalau kita udah terlanjur lama di situ ternyata tidak ada lelangan, yang susah juga. Ini tidak bisa nyocol ya, auto pun juga nggak ada. Yang jelas nggak ada orderan dari customer lah, itu yang bermasalah ya. Nah, terus yang jadi masalah juga adalah kadang dulu kalau kita masih zaman kita masih baru ya, waktu masih beberapa tahun yang lalu sebelum drivernya membludak seperti ini, kita setiap berhenti di area manapun, kita mau nyocol dari sini jarak 3-4 kilo kita masih bisa dapat. Tapi kalau sekarang kayaknya sangat sulit sekali, sehingga di sini saya lebih
menyarankan untuk menghindari area-area yang tanpa lelangan, contoh di area pinggiran. Walaupun sebenarnya ketika kita di pinggiran itu sekali keluar orderannya itu ongkosan atau argonya itu cukup lumayan gede ya, tapi kalau kita nungguin terus juga akan sia-sia sepertinya. Kalau misal kita sudah sudah keluar dari rumah terus ternyata muncul lelangan di situ, seandainya dicocol bisa ya dicocol aja, enggak apa-apa sih. Cuman kalau saya lebih menghindari daerah-daerah yang tanpa lelangan seperti itu. Nah, teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau seandainya ada kurang lebihnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Ini kita sama-sama belajar ya, saya tidak ada niat untuk menggurui, ini hanya berdasarkan pengalaman. Kalau seandainya nanti kita sharing ya, supaya nanti kita mendapatkan hal positifnya juga. Saya belajar dari kalian, kalian juga boleh memberikan pengalaman kalian kepada saya. Siapa tahu saya juga bisa belajar pada kalian semua gitu ya. Dan terima kasih sudah menonton channel saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya nanti kedepannya saya juga lebih semangat untuk membuat konten dan juga memberikan tips dan trik sharing bersama teman-teman Maxim semuanya. Terima kasih, salam tank, salam satu aspal untuk kalian semuanya, driver Maxim dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.